wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Neng Hastuti Ningrum, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Kali ini akan menyajikan video pembelajaran kelas 10 semester 2 dengan materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, yaitu kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan metode problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Ya, disiapkan alat tulisnya, buku-bukunya sebagai penunjang pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran, supaya belajar kita hari ini lebih bermanfaat, diberikan keberkahan, marilah sama-sama terlebih dahulu kita membaca doa. KM silahkan dipimpin untuk membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Baik, kali ini kita Ibu absen dulu kehadiran kalian ya. Aji Permana hadir. Terus Alaika Alfia hadir. Fahri hadir. Heni Hadir. Rafli Raina izin. Yulia Biro. Repan Siti Pani Hadir. Riki Denis Ahmad Fauzan. Ya, supaya membakar semangat kita dalam menghadapi pembelajaran kali ini ya, ada yel-yel yang akan kita peragakan terlebih dahulu supaya lebih semangat. Ya, Yulia silakan untuk dipimpin. Tepuk semangat. Semangat ya, semangat untuk hari ini, tetap semangat ya. Ya baiklah, sebelum kita ke materi ya, yaitu materi kita pada hari ini itu mengenai substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemarin kita sudah membahas ya tentang Khulafaur Rasyidin. Siapakah sih Khulafaur Rasyidin itu? Apa pengertiannya? Siapa saja yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin ini? Kemudian apa kiprahnya? Apa jasanya kepada umat Islam? Ya, karena dalam sejarahnya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Makanya kita hari ini melanjutkan materi yang kemarin tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, terutama kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebelumnya kita lihat ya, apa sih kita mempelajari manfaat mempelajari materi dari substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, meniru keteladanan sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, berani dan berintegrasi. Itu manfaat yang pertama. Ya, sebagai seorang pemimpin tentu harus mempunyai integritas yang tinggi, bijaksana dan pemberani. Itu salah satu keberhasilan beliau. Ya. Kemudian yang kedua yaitu
menghindari kesalahan masa lalu. Namanya juga manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tentu ya pembelajaran dalam kehidupan yang baik itu adalah apa? Berkaca dari kesalahan di masa lalu supaya tidak dijadikan lagi pegangan di masa yang akan datang. Belajar dari kesalahan ya. Kemudian yang ketiga, memperkuat pemahaman sejarah Islam. Tuh, ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus paham tentang sejarah agama kita. Ya, jas merah, apa jas merah itu? Jangan lupakan sejarah. Ya, apalagi ini sejarah yang sangat penting, sejarah agama kita. Ya, sejarah tentang agama Islam. Kemudian yang selanjutnya tadi manfaatnya ya, manfaat mempelajari materi hari ini. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya. Apa saja tujuannya? Yang pertama bisa menerapkan keteladanan kepemimpinan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, ya, yang bijaksana dan adil. Nah, sebagai generasi penerus nih, kalian nanti akan meneruskan perjuangan, baik itu perjuangan negara dan perjuangan Islam. Harus bisa meneladani kepemimpinan daripada Abu Bakar, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap pribadi itu adalah seorang pemimpin, memimpin dirinya sendiri dan memimpin orang lain. Kemudian yang kedua, menambah keimanan kita. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, itu bisa menambah keimanan kita, ya. Karena kita mempelajarinya adalah tentang Islam, otomatis ya itu akan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, kemudian yang ketiga, mengambil hikmah dan ibrah. Ya, ibrah yang bisa kita ambil. Ya, jadi hikmah dan ibrahnya. Kita masuk kepada materi tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, coba Ibu tanya dulu. Yulia, apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah manusia pilihan Allah sebagai perwakilan Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan umat Islam. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, ya, manusia-manusia pilihan sebagai pemimpin umat Islam untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Ya, tadi ada berapa katanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Coba Laika sebutkan. 1. Abu Bakar As-Siddiq, Ya. Umar bin Khattab, Benar. Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Padla. Ya, yang terakhir Khulafaur Rasyidin itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, yang pertama kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu siapa, Ulan? Abu Bakar As-Siddiq. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu kita lihat ya biografi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia merupakan khalifah yang pertama yang diangkat menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Ya, beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi dari keluarga Bani Tamim. Ayahnya bernama Utsman bin Umar, ibunya bernama Ummul Khair Salma bin Sahal. Ya, dengan nama asli siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Abdul Ka'bah. Ternyata nama aslinya bukan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Abdul Ka'bah. Tentu ini nanti ada sejarahnya, ya. Kenapa kok namanya dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Maka namanya dalam sejarah dikenal menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira siapa yang tahu? Ya, kenapa nama beliau itu kemudian diganti menjadi Abu Bakar As-Siddiq? Yang tadinya bernama siapa? Abdul Ka'bah. Ada yang tahu? Alaika? Karena membenarkan peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj. Ya, karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, jadi itu ketika Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj, salah satu yang membenarkannya adalah sahabatnya sendiri yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai sifat ya percaya terhadap ucapan dan peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah. Jadi di sini setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar memimpin musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, jadi musyawarah yang akan menentukan siapakah sih yang nanti menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Jadi diputuskan berdasarkan musyawarah, ya. Berdasarkan musyawarah, ya, termasuk kaum Muhajirin dan Ansor, ya, yang mereka menunjuk bahwa pengganti Rasulullah itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Ya, sebagai khalifah Abu Bakar menghadapi berbagai banyak tantangan. Di sini disebutkan apa saja tantangan yang dihadapi. Yang pertama waktu itu, ya, setelah wafatnya Rasulullah, ya, itu banyak sekali orang-orang yang murtad. Yang kedua, banyak yang tidak mau membayar zakat. Karena zakat itu kan salah satu kewajiban umat Islam. Kemudian ada lagi munculnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah ini, nabi apa berarti? Nabi palsu. Sampai sekarang ada. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Ya, kita harus yakin. Jangankan sekarang, dulu saja setelah Rasulullah wafat ternyata ada orang-orang yang mengakui dirinya sebagai nabi. Ini juga merupakan tantangan yang besar yang dihadapi oleh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, salah satunya adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, karena ini nanti mengancam stabilitas negara. Maka ini harus dihadapi. Ya, ada strategi-strategi tertentu. Nanti Abu Bakar juga berdakwah melalui keteladanan. Nah ini, ya, dakwah yang sangat bagus itu adalah melalui keteladanan. Abu Bakar melalui keteladannya hidup sangat sederhana. Jadi dengan kekayaannya, ya, dia gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Pencapaian-pencapaian penting dalam sejarah Islam yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, satu ada pengkodifikasian Al-Quran tadi disebutkan. Ya, kenapa harus dikumpulkan katanya Alaika? Supaya tetap utuh. Nah, supaya tetap utuh dan bisa diakses sebagai ilmu oleh umat Islam, ya, supaya tadi ya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah yang menjaganya, itu salah satunya, ya. Kemudian yang kedua apalagi pencapaian yang telah dilakukan oleh Abu Bakar? Nah ini di bidang pendidikan kutab mencapai tingkat kemajuan yang sangat berarti. Kemudian mendirikan Baitul Mal. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Silahkan nanti disimak ya bersama-sama. Namun dalam edisi pertama ini kita akan fokus membahas khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kita awali dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan khalifah pertama Khulafaur Rasyidin. Beliau terpilih setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah sendiri meninggal dunia sebulan dari berziarah ke makam Baqi, usai menunaikan ibadah haji wada pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah. Sebulan berziarah itu, Nabi singgah di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha dan merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit. Hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi, beliau wafat pada usia 63 tahun di hadapan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dunia Islam akan berduka dengan kabar tersebut. Kesedihan mendalam meliputi kaum muslim atas wafatnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi pun sedih ditinggal Rasulullah selama-lamanya. Malah banyak di antara mereka sanggup ditinggal Rasulullah SAW juga tidak percaya kalau Nabi telah tiada. Bahkan saking tidak percaya, Umar bin Khattab mengancam siapapun yang mengatakan kalau Nabi wafat karena roh Nabi hanya dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan lagi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Umar menyebut kalau kita wafatnya Nabi
kondisi kaum muslimin yang diliputi kesedihan. Sama seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq juga tidak percaya atas kabar wafatnya Rasulullah SAW. Begitu juga dengan sahabat lain. Perasaan sedih dan tidak percaya bercampur aduk. Hingga akhirnya Bakar mendatangi kediaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan masuk ke kamar Aisyah. Beliau membuka kain penutup wajah Rasulullah SAW. Dan di situ beliau baru yakin kalau Rasulullah SAW dan berwafat. Abu Bakar pun keluar dari kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar sedih tentunya, dan semakin sedih dan tidak tega harus menyampaikan kabar tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi yang diliputi kesedihan ditinggal Rasulullah SAW. Ini menjadi sebuah gambaran Rasulullah SAW merupakan sosok sangat dicintai umatnya. Kepergiannya membawa duka, bukan malah disyukuri seperti kebanyakan sekarang. Naudzubillah min dzalik. Nah, dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar keluar menyampaikan kebenaran meskipun untuk pahit rasanya, dan menyadarkan kepada sahabat-sahabat Nabi tentang sosok Nabi Muhammad SAW dengan berpidato di hadapan kaum muslimin. Mungkin tadi ada yang menyimak kira-kira yang menjadi faktor utama terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq apa? Siapa yang bisa? Dipilih sama Sayyidina Umar. Ya, Repan apa faktornya? Nah, salah satunya dalam sejarahnya disebutkan bahwa Abu Bakar itu pernah memimpin sholat ketika Rasulullah dalam keadaan sakit keras. Itu dijadikan sebagai pertanda ya oleh para pemuka waktu itu bahwa Rasulullah menunjuk Abu Bakar memimpin sholat berarti sebagai pemimpin. Kemudian siapa lagi kira-kira yang tahu selain tadi alasan yang pertama? Yang pas di gua yang nemenin Rasul. Ya, ketika hijrah di Gua Sur, itu hijrah yang cukup berat. Untuk selanjutnya, ya Ibu akan membentuk kelompok dalam 3 kelompok. Nanti ada permasalahan-permasalahan yang akan Ibu berikan kepada kalian, ya. Setelah kalian menyimak materi yang telah Ibu berikan dan juga ada tayangan video tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ibu harapkan kalian bisa menangkap dan memahami dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang akan Ibu berikan. Ya. Sesuai dengan duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1, apa permasalahannya? Permasalahannya Apa coba dibacakan dulu. sini bagaimana strategi Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi Khulafaur Rasyidin dalam menegakkan aturan zakat. Nah, kelompok 2 apa masalahnya? Bagaimana strategi Abu Bakar pada saat yang menjadi khalifah dalam menghadapi munculnya nabi-nabi palsu. Nah, kelompok 3. Ya, kelompok 3. Permasalahannya apa yang diberikan tentang materi ini? Bagaimana Abu Bakar menghadapi kaum yang murtad setelah Nabi wafat. Kemudian yang kedua, Penetapan dan pengumpulan jamaah. Diambil dari kepemimpinan Abu Bakar. nah ya, ada yang kurang paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan bagaimana tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang murtad. Yang kedua, aku benar-benar dapat diambil kepemimpinan Bakar. Di sini ada Coba yang lainnya didengarkan. yang poin yang pertama, masalah yang pertama dijelaskan sama mereka. Bagaimana Abu Bakar menghadapi kaum yang murtad?
Abu Bakar memberi pilihan kepada mereka yang murtad untuk tunduk kembali atau untuk diperangi. Banyak yang murtad jadi terjadilah perang. Ayo perhatikan yang lainnya. Ini kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu. Boleh. Ke pasar beli sayur mayang. Cakep. Sayurnya segar dan juga murah. Cakep. Kami datang dari kelompok 1. Cakep. Dan kami presentasi. Iya, cakep. Silakan presentasi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Poin yang pertama yaitu bagaimana strategi Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi Khulafaur Rasyidin dalam menegakkan aturan zakat. Yang pertama yaitu penetapan dan pengumpulan zakat. Abu Bakar secara tegas menetapkan kewajiban membayar zakat bagi umat Islam dan mengumpulkan zakat dari berbagai wilayah dan suku. Yang kedua yaitu pernyataan perang terhadap pembangkang. Ia memutuskan untuk memerangi orang-orang Islam yang membangkang dan tidak mau membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami disediakan mempresentasikan tugas-tugas Islam mengenai dan pertama yaitu Al-Quran. Permasalahan pertama, bagaimana strategi Abu Bakar pada saat kiamat menjadi khalifah dalam menghadapi munculnya nabi-nabi palsu. Yang satu, penugasan kekuatan nabi palsu. Abu Bakar menanggapi munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailimah al-Kadzdzab dengan membentuk pasukan dan mengirim pasukan ke wilayah Yaman untuk memeranginya seperti dalam perang Yaman. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ya, mungkin untuk kali ini kita cukupkan materi kita tentang sejarah kebudayaan Islam, terutama kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya, sebelum kita menutup, ya ada beberapa hal yang akan kita refleksikan. Ya, setelah kita mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, khusus tentang substansi dan dakwah Khulafaur Rasyidin, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira apa yang kalian dapat dari materi ini? Ya, Alaika? Jadi nilai-nilai yang diambil, yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Abu Bakar. Bisa nggak kira-kira diterapkan pada saat kepemimpinan modern ini, Repan? Bisa ya, kita sebagai generasi penerus bangsa berjuang, ya tetap berjuang menegakkan agama Islam, ya mengabdi kepada agama, nusa dan bangsa. Salah satunya adalah dengan mempelajari atau menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Abu Bakar. Ya, kemudian kira-kira paham ya tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam kurang lebih selama 2 tahun lebih, ya. Ada nilai-nilai yang begitu agung, nilai-nilai yang begitu begitu besar yang dapat kita ambil kemudian kita terapkan sehari-hari. Dapat kita ambil kesimpulan, ya, materi tentang Khulafaur Rasyidin ketika beliau diangkat menjadi pemimpin umat Islam, ya. Abu Bakar mengajarkan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat dan menghargai waktu di dunia ini, ya. Bagaimana dia berjuang karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Semuanya itu insya Allah akan menjadi pahala yang agung, dan kita harus menjadi teladan, ya, bukan menjadi teladan, bercermin kepada keteladanan beliau dengan tadi, ya, banyak menghargai waktu. Nah, kita juga sama-sama nih berjuang sekarang menghargai waktu, ya. Bagaimana kita sebaik mungkin waktu ini dihargai supaya perjuangan kita dalam hidup ini berbuah amal baik. Kemudian Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang sangat mulia,
ya, yaitu keimanan, ketakwaan, kepemimpinan dalam pemerintahan Abu Bakar adalah masa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Makanya dipelajari karena beliau sebagai khalifah yang pertama, di mana beliau berhasil mempertahankan dan mengembangkan Islam serta memberikan pelajaran berharga tentang kepemimpinan, keimanan, dan akhlak musyawarah merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan, ketegasan, berani, bijaksana dalam menjaga persatuan umat Islam. Jadi beliau selalu mengedepankan musyawarah. Mungkin itu kesimpulan dari materi kita kali ini tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebelum kita mengakhiri materi ini, kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat ya, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Ayo Yulia dipimpin kafaratul majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.